Baik, kami mengucapkan selamat datang kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Abdul Muti MED. Hadirin yang berbahagia, kita sambut pertemuan penyair Nusantara 14 Aceh, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru semangat rahmat Tuhan beri Allah. Dalam kebau Rabbi yang maha kuasa. Selamat datang kepada Bapak Menteri pada malam ini di Istana Wali Aceh Mulia. Mekro semangat rahmat Rabbi, kena bumi katanya rasa, ngon izin Allah, ngon izin Rabbi, dan nyawa kadroh ketini syair dan nyoban. Hormat kamu ni ba malam nyawa, kerakan-rakan sinarawa yang kadroh teka, nyo Bapak Menteri kadroh ba'da nyo, ni ba malam nyo kamu pemulia. Ini sebuah pertemuan yang hakiki. Allah. Penyair-penyair di negeri di Nusantara. Betul. Semoga kita semua silaturahmi dengan ada cara begini jalin saudara. Betul. Sabang Merauke di negeri RI. Betul. Malam ini Bapak Menteri kayak Iskandar Muda. Allah. Dengan pakaian adat Aceh, berehan sakri,
Semoga pendidikan di negeri tetap berjaya dan juga seniman-seniman penyair tradisi. Betul. Semoga di negeri ini terus berjaya Ya. dengan ada pendidikan di bidang seni. Penyair di seluruh negeri tetap menggema. Memang agak betul watan rawi. Wahai akhi luar biasa, ubena seniman gejak ke sini silaturahmi luar biasa. Tapi ini bak malam nyawa lagi tanya ini nyawa penyair di Serambi Aceh mulia. Tak lagi doa tanya bak Rabbi acara malam ini be Allah ridha. Kita berdoa kepada Rabbi. Amin. Semoga acara ini di dalam ridha Allah. Jangan lama-lama kita bersyair tradisi. Mohon permisi pada Bapak Menteri, kita pulang ke sana.
Indah berbalam si awan potang, berarak di celah pohon-pohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sastra mengalir dari hulu sejarah, mempertemukan rasa, merajut peradaban. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam mari bersama kita sanjung sajikan kemakmuran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, mengawali acara pada malam hari ini, perkenankan kami mengucapkan selamat datang yang setinggi-tingginya kepada para tamu kehormatan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang terhormat, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Selamat datang Bapak di negeri Serambi Mekah. Yang kami hormati pula Gubernur Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Dr. Andes Syakir MSI. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati pula Wakil Ketua DPRA Aceh Bapak Saifuddin Muhammad, Majelis Syuro Wali Nanggro Bapak Syafrizal, Bupati Biren Bapak Muklis ST, serta Wakil Bupati Aceh Besar Bapak Syukri Ajalil. Tentunya yang juga kami hormati Wakil Wali Kota Banda Aceh Bapak Afdal Khairullah BSC MT, Direktur Film Musik dan Seni Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Ibu Irini Dewi Wanti SS MSP, Ketua DWP Aceh Ibu Nyonya Malahayati M. Nasir, para SKPA terkait, para rektor yang mewakili. Tentu juga yang kami hormati para penyair dan budayawan yang hadir hari ini dari berbagai macam negara. Yang pertama hadir dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Kamboja, Timur Leste, Turki, Tasmania, dan Jepang. Tentunya yang kami hormati pula seluruh hadirin yang telah berhadir di acara yang begitu luar biasa ini. Tentunya senang sekali malam hari ini bersama saya Wanda Ramadana dari Aceh tentunya. Dan saya Muhammad Ade Putra dari Provinsi Riau. Kami berdua mengucapkan selamat malam dan selamat datang dalam pembukaan pertemuan penyair Nusantara 14 Aceh Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita pada malam hari ini. Begitu luar biasa di antusiasme para hadirin yang menyemangati kita malam hari dalam acara yang begitu luar biasa tentunya. Tentunya karena banyak sekali nih Bang Wandaya dari penyair-penyair berbagai negara. Perlu kita ketahui juga bahwa Aceh merupakan salah satu rantai utama DNA sastra Indonesia. Dari wilayah ini lahir tradisi sastra Melayu klasik yang membentuk fondasi perkembangan bahasa, sastra, dan kebudayaan Nusantara. Melalui karya-karya tokoh seperti Hamzah Fansuri dan para pujangga Aceh lainnya, nilai-nilai estetik, spiritual, dan intelektual diwariskan dan menjadi bagian penting dari identitas sastra Indonesia hari ini. Benar sekali Adi, tentunya juga atas dasar inilah pertemuan penyair Nusantara dilaksanakan di Provinsi Aceh. Begitu luar biasanya pada perhelatan yang ke-14 tentunya. Provinsi Aceh dengan bangga menjadi tuan rumah dan saat ini mengusung tema kemanusiaan dari diksi menjadi aksi. Ini begitu luar biasa tentunya. Tadi juga Ade kita bisa melihat berbagai penampilan yang dipersembahkan langsung dalam acara ini untuk hadirin yang hadir hari ini tentunya. Ada tarian Pemulia Jame, di mana ini juga merupakan kearifan lokal dari masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Tentunya iringan tarian Pemulia Jame tadi diiringi langsung oleh Isbi Aceh serta syair dari Syekh Muda Aris dan C. Mediahus. Boleh dong tepuk tangan untuk para talent kita yang begitu luar biasa hari ini ya. Izinkan saya berpantun, bergandeng tangan bersama berjalan, perbedaan penghalang bukan, teguhkan niat, kuatkan iman, bersama kita beri harapan. Hadirin yang kami muliakan, sebelum dibuka acara secara resmi nantinya, izinkan kita untuk memulai acara pada malam hari ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran
dan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Raze Ukrawi SH. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan himne Aceh dipandu oleh saudari Jihan Nabila. Hadirin dimohon berdiri. Bumo Acehnya kena baraja siga mebila bangsa mulia nanggro mulia dum syuhada metuah bijih Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah aso, areh kekamo bersejahtera. Masyhur makmungan megah, sabeda jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago, bermesaho mesyedara. Sepakat bersabonyo menemat syariat Islam
dalam kehukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, meduah aso, are kekamo bersejahtera. Aceh Mesyehu makmungan megah, sabeda jaga Aceh mulia. Aceh Mesyehu makmungan megah, sabeda jaga Aceh mulia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Ade, sesaat lagi kita akan menyaksikan sebuah pertunjukan yang begitu luar biasa. Ini nanti kita akan diberikan sebuah persembahan yang akan memukau kita bersama. Namun, tunggu dulu ya. Namun sebelumnya kita perlu juga mengucapkan luar biasanya ya Bang ya. Benar Tadi ada sekali. 14 negara yang hadir di Aceh. Tentunya ini tidak lepas dari dukungan dan Yes. juga akan dilaksanakan di 4 kabupaten kota di Aceh, yaitu pemerintah Kota Banda Aceh, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, pemerintah Kabupaten Biren, dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar Bang Wanda. Benar sekali Ade, tidak hanya pemerintahan saja yang ikut serta membantu kegiatan ini Ade ya. Ada juga instansi atau universitas atau institusi yang juga berkolaborasi dan juga menyukseskan acara kita. Hadir bersama kita di tengah kita ada mungkin dari ISBI Aceh ya. Ada juga dari Universitas Al-Muslim Biren, serta dari Universitas Bina Bangsa Get Sampena Aceh, serta IAIN Takengon. Hadir bersama kita? Hadir tentunya ya. Ini tadi kita sempat mention ya, ternyata Adi ada 14 negara yang mengunjungi Aceh. Wah ini Benar satu sekali kebanggaan saya sebagai putra Aceh ya. Benar sekali. Hadir tamu-tamu yang begitu luar biasa, selamat datang sekali lagi. Selamat menikmati bumi Serambi Mekah ya. Benar sekali ya. Mungkin datang ke sini pulang bawa kenangan yang berbeda. Tentunya. Ya. Kalau datang ke Jakarta lihat gemerlapnya kota Jakarta. Kalau di Aceh lihat apa tuh Bang? Ke apa ya? Keademannya. Keademan gitu ya. hatinya ya. Iya, jadi bisa Tentunya. pulang membawa cerita tersendiri yang berbeda dari kota-kota yang lain. Tentunya gitu. karena kita juga nanti akan mengunjungi banyak kabupaten kota yang ada di Aceh ya Bang ya. Saya dengar informasi kita mau ke Aceh Tengah dulu. Mau ke nggak? Aceh Tengah dulu. Ini kabar bahagia juga buat para Penyair. nanti. Kenapa yang tuh Bang? Karena di Aceh Tengah, kalau Bapak Ibu ini kalau yang dari dalam negeri mungkin tahu pernah ke Jawa Barat ya. Iya. Ke daerah yang cuacanya dingin. Dingin. Nah di Takengon nanti juga cuacanya bakal sedingin itu. Berarti kita perlu membawa pakaian yang tebal Yes, ya Bang ya. Itu bocoran sedikit. Benar, ya. Bang ini ada informasi menarik Bang. Kemarin waktu Ade berangkat dari Riau ke Aceh, Yes. itu kita ketemu di Jakarta ada kawan kita dari Maluku Bang. Wow, jauh Berangkat sekali. dari tanggal 10 Cik Tuan-Puan, berangkat dari jam 10 naik kapal nyampai ke Jakarta. Wah. Berarti hampir 10 hari lah di kapal Bang untuk hadir pada pertemuan penyair Nusantara. Nusantara. Apresiasi Dan untuk ya. menyaksikan pada acara malam hari ini. Acara apa itu Bang? Tentunya pertemuan penyair Nusantara ke-14. Saya juga mau absen dulu ya. Tadi kita sempat mention ada 14 negara nih. Saya mau lihat yang hadir dari Malaysia. Mana nih? Ya tetangga kita. Wah selamat Cik Tuan dan datang. Puan ya dari negeri seberang ya. Ya, tadi kita juga sempat mention hadir juga dari Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Wih, selamat datang kembali. Cantik ya. sangat ya. Ini juga dari Singapura, hadir Singapura. Ada bersama kita? Oh ada Ada juga. Ada di ya. ujung sana Kita ya. beralih lagi, ini ada yang dari Thailand katanya. Oke. Atau ini, Ada dari Thailand tapi sudah tak sabar untuk menyaksikan performance Bang. oke benar sekali. Nanti kita akan sapa-sapa lagi. Sapa ya. lagi boleh. Ada Baik. apa ini Bang berikutnya? Kita akan saksikan bersama, sesaat lagi kita akan melihat sebuah pertunjukan parade puisi untuk kemanusiaan. Di mana yang akan tampil bersama kita nantinya akan ada maestro-maestro di bidangnya. Luar Tentu biasa. saja bersama
Kita akan saksikan parade puisi untuk kemanusiaan yang pertama. Ada siapa? Ada Ayahanda LK Ara Aceh. Berikutnya juga nanti akan ada Tuyet Legam dari Aceh. Ada juga Bapak Iman Ma'arif Jakarta. Kita akan saksikan juga penampilan dari Ibu Rani Kasmir selaku Sekretaris Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Juga dari penyair Flores nih Bang, yang juga merupakan bagian dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia, Bara Patiraja. Wow, luar biasa. Rangkaian pertunjukan hari ini juga akan diiringi langsung oleh ISBI Aceh. Baik hadirin, mari bersama sambut dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu yang diutus langit, selamat datang panel Asia di Aceh. Hari ini Aceh membuka pintunya, bukan untuk tamu biasa, tetapi untuk burung-burung kata yang diutus langit membawa benih cahaya di berbagai negeri Asia. Mereka datang bukan sekadar dengan paspor, melainkan dengan hati yang telah lama berkelana mencari makna. Maka kami menyambutmu seperti menyambut hujan yang turun setelah musim panjang kehausan jiwa. Selamat datang di tanah ini. Laut adalah tasbih yang tak pernah putus. Ombak adalah zikir yang terus mengulang namanya. Dan gunung-gunung berdiri sebagai imam bagi sunyi yang panjang. Wahai penyair
yang kelak engkau mendengar. Angin berbisik di antara pohon. Jangan buru-buru menyebutnya angin. Barangkali itu doa para leluhur yang masih mencari jalan menuju langit. Jika engkau melihat kabut turun dari puncak gunung, jangan menyebut kabut. Barangkali itu selendang rahmat yang sedang menutupi bumi agar manusia belajar rendah hati. Dan jika malam nanti bintang-bintang tampak lebih dekat, jangan buru-buru menyebutnya cahaya. Barangkali langit sedang membuka jendela agar puisi-puisi kita dapat pulang kepada asalnya. Sebab sesungguhnya setiap kata yang lahir dari kejujuran adalah burung kecil yang terbang. Yang terbang. Yang terbang menuju Tuhan. Selamat datang, wahai para pengembara makna. Semoga langkahmu di Aceh menjadi jejak yang dicatat malaikat, dan pertemuan ini menjadi sebuah doa yang diaminkan bumi dan langit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku, si Agam, aku Agam yang lahir bersama kilau kuningan di moncong senapan. Masa kecilku tersapu gelombang luka dan tenggelam dalam kubangan air mata. Nusantara kembali kokoh berkibar. Pertikaian telah jadi barang usang oleh masa. Di masa remajaku, kami sedang menata puing rumah, membersihkan tiap keping tembok berdarah, tiap marka jalan anyer nanah, lumpur dan karat. Kini usiaku 30 tahun. Luka yang menganga telah pulih. Hanya ada sedikit parut tersisa sebagai alamat untuk kuceritakan pada anakku.
Akulah Agam, pria beristri dari pesisir tanah perjuangan. Istriku perempuan Jawa, mertuaku Jawa Tulen pegawai negara. Ampun Ci dan Raden Ajeng telah menyatu membangun cinta. Di masa ini, Paduka Yang Mulia Wali Negara datang padaku. Tengku Hasan, ia sumringah sesaat, keningnya berkerut, meneteskan air mata. Aceh kembali menangis, langit menangis, gunung meronta, aku tenggelam, istriku karam, mertuaku terengah, kampungku karam ditelan Iraya. Oh, di mana Kuala Simpang? Kemana aku tablang? Aceh Tengah, Meredu, di mana Enang-Enang? Tidak ada lagi listrik, tak ada kopi, sangar pancong, roti sile sama hani, sate matang, kuah pli, Nagasari telah karam dalam lumpur malam tadi. Hari ini kita mulai kembali Tanah air mata, Sutarji Kalsum Bahri. Tanah air mata, tanah tumpah darahku. Mata air mata kami, air mata tanah air kami. Disinilah kami berdiri, menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa. Kami coba kuburkan duka. Tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang. Dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir kemanapun melangkah. Kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian kan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Terima kasih.
Tuan-tuan, sudahi kerakusan ini. Gunung dan hutan jangan dijarah lagi, jangan dibuat bancakan lagi. Menyisakan ranting-ranting kering dan gelondongan penderitaan. Air turun dari gunung, mencerabuti nyawa-nyawa yang sedang menyusun tumpukan bulan di Almanap. Kayu berderap seperti tentara barbar, menerjang, menyeret dan melumat apa saja yang dilalui. Air turun bukan sebagai tentara Tuhan, tapi sebagai rencana keserakahan. Pembalak ngomong reboisasi, seolah paling paham keberlanjutan. Maling teriak paling nyaring, seolah paling penting. Penjahat berkedok pahlawan mengincar keuntungan dari luka korban sambil membawa ratusan wartawan. Itulah wajah kalian. Itulah wajah kalian. Setiap bencana datang, tuan-tuan bermain bola di genangan air mata tanpa gol dan tanpa gawang. Tuan-tuan, yang dibutuhkan korban adalah makanan, bukan pencitraan. Yang dibutuhkan kebijakan, bukan kepura-puraan. Yang dibutuhkan dukungan moral, bukan citraan politik 5 tahunan. Tuan-tuan, peristiwa ini akan membenam di kepala kita, akan membenam di kepala kita sebagai tugu kehancuran, sebagai tugu kehancuran, sebagai tugu ketidakmampuan mengolah kemakmuran. Cukup sampai di sini. Jangan lagi ada kerakusan dan keserakahan. Jangan lagi ada kerusakan hutan. Hentikan persekongkolan dan kebohongan. Hentikan persekongkolan dan kebohongan. Bertobatlah kalian. Bertobatlah kalian. Bertobatlah kalian. Bertobatlah kalian. Bertobatlah kalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Aceh adalah luka yang tak pernah usai menutup dirinya. Ia menganga seperti mulut sejarah yang dipaksa diam. Padahal di dalamnya masih terdengar jerit yang dirapalkan seperti doa. Tanah Rencong, aku panggil kau darah. Darah menjawab, Aceh. Aku bukan kata, aku luka yang menulis dirinya sendiri. Rencong, Rencong, Rencong. Tajam bukan besi tapi nyali yang tak mau mati. Penjajah datang, datang tapi tanah menolak pergi. Di sini takbir bukan suara, ia ledakan, ia pecah di dada, ia pecah di langit, ia pecah
menjadi sejarah. Pahlawan. Tidak, mereka api yang memilih tubuhnya sendiri untuk terbakar. Laut tiba-tiba lupa jadi laut. Ia jadi mulut, ia jadi lapar. Tsunami menyapu nama, menyapu rumah, menyapu ibu dari panggilan anak-anaknya. Air, tapi tanah tetap ingat. Gempa mengguncang kata jatuh, arti retak. Banjir datang membaca ulang luka dengan bahasa yang lebih basah. Aku Aceh atau Aceh aku. Aku kawah-kawah darah yang tak pernah berhenti mendidih. Tanah Rencong, kau bukan kalah, kau tidak pernah kalah. Kau hanya luka yang berdiri dan berkata, hidup. Aceh adalah keberanian yang belajar berdiri di atas kehilangan. Adalah iman yang menolak tenggelam bersama air mata. Dan jika kau dengar sunyi di sana, itu bukan kehampaan, itu adalah zikir-zikir panjang dari tanah yang tahu. Baik, boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk para sang maestro kita. Luar biasa sekali ya Bang Wanda ya. Sangat menyentuh hati. Tentunya, tadi saya menangis menyaksikan Ayahanda LK Ara di tepi sana itu ya. Syair-syairnya itu punya makna yang begitu luar biasa ternyata Bang Adi ya. Itu tidak hanya memberikan sebuah seni saja, tapi juga memberikan sebuah makna yang patut untuk kita teladani tentunya ya. Benar sekali. Hadirin yang kami hormati, pelaksanaan PPN ke-14 ini tidak akan lepas dari kerja keras seluruh panitia membangun jejaring kolaborasi dengan ragam seni dan budaya Aceh sebagai upaya bahwa sastra dan bahasa merupakan tonggak utama dalam pembangunan peradaban. Serta cara kita mendapat pembinaan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Berkenaan dengan itu kita dengarkan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Direktur Pelaksana Pertemuan Penyair Nusantara ke-14 Aceh Indonesia. Kepada Ibu Novianti MR, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
datang dalam dunia kepenyairan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Profesor Abdul Mukti, MED. Terima kasih telah berkenan hadir memenuhi undangan para penyair Nusantara. Beri tepuk tangan dan apresiasi untuk Pak Menteri yang memenuhi komitmen beliau dalam melestarikan bahasa. Yang kami hormati Bapak Gubernur Aceh mewakili Bapak Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesra Seda Aceh, Bapak Dr. Andes M. Syakir MSI. Yang kami hormati orang tua kami, Wakil Ketua DPRA Aceh, Bapak Insinyur Saifuddin Muhammad yang biasa kami sapa dengan Ayah Fud. Yang kami hormati Ibu Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan yang telah tiba sore tadi. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang kami hormati Ibu yang cantik mendampingi Ibu Irini, Ibu Nyonya Malahayati M. Nasir, Ketua Dharma Wanita Aceh. Yang kami hormati para pimpinan daerah yang sudah berhadir, yang telah mengupayakan waktunya pada panggung penyair Nusantara. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Banda Aceh, Bang Afdal, Bapak Wakil Bupati Biren, salah satu maestro seniman Aceh, Bapak Razwardi, atau lebih sering dikenal Razwardi Eksek. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Aceh Tengah, yang terhormat Bapak kami yang ganteng, Bapak Rektor ISBI, Rektor Universitas Al-Muslim, Rektor Serambi Mekah, Rektor IAIN Takengon, dan seluruh tamu undangan yang mungkin tidak dapat saya sebut satu persatu. Dan salam takzim kami mewakili Paduka Yang Mulia Wali Nanggro, Majelis Syura Profesor Syahrizal Abbas. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, ingin saya sampaikan berizin Bapak Menteri bahwa pertemuan penyair Nusantara di tahun 2025 tuan rumahnya Jakarta. Tepat pada September 2025, kami diundang ke Jakarta sebagai pemegang mandat pelaksana tahun 2026. Ayahanda kami, abangda kami, ibunda kami, tuan-puan yang sudah berhadir jauh dari negara-negara serumpun, saya mengucapkan selamat datang. Mohon maaf saya tidak sempat bersua di penginapan karena saya mengawal seluruh rangkaian acara. Bapak Menteri, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa yang hari ini Bapak Menteri lihat merupakan kerja komunitas yang berada di Aceh berjumlah 31 komunitas, mewakili 4 daerah, Kota Banda Aceh, Kabupaten Biren, Aceh Tengah, dan Aceh Besar. Seluruh komunitas ini sebagian besar merupakan komunitas sastra di bawah binaan Balai Bahasa Provinsi Aceh, Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan. Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 22 sampai 28. Tamu undangan yang berhadir melalui proses kurasi, Pak Menteri. Saya pikir setelah bencana tiket pesawat naik 13%, nggak ada yang mau ke Aceh, Pak.
Saya pesimis ketika saya diberi tanggung jawab oleh Pak Ahmadun dan negara-negara sebelumnya sebagai pelaksana. Tapi ingin saya sampaikan adalah Aceh menerima kurasi dalam waktu 1 bulan, Pak. Kami menerima 542 pendaftar dari seluruh negara dan 1018 karya puisi. Sementara kami hanya mampu menanggung 200, Bapak Ibu. Tapi kejadiannya sore tadi lebih buat kami mumet, Pak. Kami punya kuota 200 yang datang 228. Tapi tetap sebagai tuan rumah yang baik, kami membuka peluang walaupun nanti kami tidur bareng-bareng, Pak. Besok kami akan berangkat ke Aceh Tengah bersama saudara-saudara kami komunitas sastra di Aceh Tengah. Dan ingin saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin PPN ini berbeda dari PPN sebelumnya. PPN ini kami melakukan jejaring, melakukan kolaborasi dengan cabang seni lainnya. Kami melibatkan komunitas seni rupa, komunitas film dan sinematografi. Kami melibatkan komunitas musik dan tari. Karena bagi kami, penyair layak untuk dihormati bukan sekedar sebagai pembaca puisi dan penulis syair. Kita telah membuktikan di Aceh, Inggris tidak jadi menjajah Aceh hanya karena selembar surat yang dibalas oleh Sultan Iskandar Muda. Dan mari sama-sama hari ini saya mengajak seluruh teman-teman menurunkan ego sedikit saja. Bahwa kerja hari ini saya mewakili anak-anak muda di Aceh. Kita berkolaborasi dari seluruh jenjang usia, baik yang muda maupun yang senior. Saya masih ingat perkataan abangda kami yang telah menjadi almarhum Bang Mustika Permana, kalau mau hebat tidak usah menjatuhkan orang lain. Jadi saya, walaupun mandatnya sebenarnya ke kami, komunitas Rengkang Sastra, kami membuka peluang bagi teman-teman berkolaborasi. Dan alhamdulillah, di PPN ke-14, saya berhasil mengumpulkan 14 negara di luar Asia Tenggara, ditambah dengan Turki, Jepang, dan Tasmania, Australia. Bapak Menteri, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir, kegiatan ini tentunya berkat dukungan besar dari semua pihak. Kami didukung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami didukung oleh Kementerian Kebudayaan, kami didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, kami didukung oleh Perpustakaan Nasional, dan alhamdulillah kami didukung oleh 4 pemerintah kabupaten kota, Kota Banda Aceh, Biren, Aceh Besar, dan Aceh Tengah. Saya menyampaikan terima kasih untuk seluruh hadirin yang datang hari ini. Mungkin lokasinya sangat sempit, Pak Menteri, karena pada awalnya kami agendakan di luar. 3 hari 3 malam Aceh dilanda hujan dan angin. Begitu kami pindah ke malam ke indoor ternyata nggak hujan ya Pak. Tapi ini membuktikan bahwa semangat kami tidak goyah, semangat kami tidak luntur. Bahkan tadi teman-teman tiket pesawatnya ada yang pesawatnya delay, tapi tetap semangat hadir di ruangan hari ini. Dan juga hari ini hadir perwakilan parlemen dari Singapura. Saya belum tahu beliau ada tiba atau enggak, dan beliau mengirimkan puisi untuk dikurasi. Dan beliau hadir
menyampaikan bahwa saya tidak mau dianggap sebagai pejabat. Hari ini saya mau dianggap sebagai penyair. Bapak Ibu, kami atas nama panitia pelaksana memohon maaf selama 8 hari ke depan mungkin ada banyak sekali kekurangan dari kami. Yang jelas ini adalah pekerjaan komunitas, ini adalah kolaborasi komunitas dan membuktikan bahwa pembinaan Balai Bahasa Aceh, Badan Bahasa telah berhasil merangkum dan menjalin silaturahmi komunitas-komunitas sastra yang ada di Aceh. Saya mengucapkan terima kasih kepada steering komite kami, Ketua Mandataris kami Pak Ahmadun Yosi Hervanda dari Jakarta, Ketua steering komite kami Pak Syekh Mulyadi dari Biren Aceh, kemudian ada Mbak Nisa Rengganis, Staf Sus Menteri Kebudayaan, kemudian ada Bang Bara Patiraja dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan ada Bang Maman S. Mahayana. Dalam hal ini, izin Pak Asisten, saya mencoba hal baru. Terbiasa tuan rumah 70% melibatkan tuan rumah sebagai pelaksana. Tapi saya mencoba hal baru menyampaikan ke teman-teman penyair, Aceh ruang terbuka untuk kolaborasi. Seperti slogannya Pak Bang Afdal, kolaborasi ya. Dengan ini kami membuktikan bahwa dari 9 kurator kami, Pak, hanya 1 dari Aceh, yakni Bang Salman Yoga dari Aceh Tengah. Kemudian kami libatkan Bang Acep Zamzam Nur dari Jawa Barat. Mungkin boleh berdiri Bang Acep. Inilah yang mengkurasi karya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami mengundang Ibu Rini Intama dari Jakarta, boleh berdiri Ibu Rini? Karena banyak yang tanya siapa sih kuratornya. Kemudian kami mengundang Bapak Asya Ramli dari Makassar. Dan 4 diantaranya kami sebut namanya Bang Muhammad Saleh Rahmat dari Malaysia, boleh berdiri Bang? Kemudian ada Bang Jeffrey Arif dari Brunei Darussalam, ada Bang Samsudin Said dari Singapura, dan Pak Menteri, perjalanan acara ini bukan hal yang mudah bagi saya. Pada saat hari pengumuman, kami kehilangan kontak dengan salah satu kurator kami, padahal seminggu sebelumnya beliau menelpon saya dengan sangat sering, beliau menyampaikan pada saya, Bu Novi, sebelum saya meninggal, saya ingin sholat di Masjid Raya. Tapi pada hari pengumuman, Bang Nik Rakib Nik Hasan, salah satu profesor di Thailand, berpulang ke rahmatullah. Dalam sambutan atau laporan saya, Bapak Ibu sekalian, para penyair dari 14 negara yang hadir, mohon sejenak kita luangkan waktu untuk membaca Al-Fatihah sebagai bentuk penghormatan terakhir kita kepada beliau yang telah mengkurasi karya Bapak Ibu. Al-Fatihah. Amin. Beliau adalah orang yang paling mendukung Aceh sebagai tuan rumah. Tapi Allah berkehendak lain. Tapi kami tidak patah semangat. Kami tetap melanjutkan perjalanan ini sebagai catatan pertemuan penyair terakhir beliau. Dan tahun depan tuan rumahnya akan disambut oleh negara Brunei Darussalam. Dalam sesi kali ini, sebagai bentuk penghormatan para komunitas
sebagai pelaksana, kami memberikan penghargaan, mohon izin nanti Bapak Menteri mendampingi atau memberikan secara langsung kepada stakeholder yang telah membantu seluruh rangkaian ini. Dari pemerintah Kota Banda Aceh, pemerintah Biren, pemerintah Aceh Tengah, pemerintah Aceh Besar, para universitas yang terlibat, Universitas Malik Isbi Aceh, Universitas Al-Muslim Biren, kemudian IAIN Takengon. Dan dalam hal ini juga kami memberikan apresiasi yang seharusnya saya berharap Kepala Dinas Pendidikan Aceh berhadir, karena kami juga sudah menyurati Kepala Dinas, baik Pak Murtala, sebagai bentuk apresiasi kami nanti mungkin Pak Murtala bisa mendampingi Pak Menteri pada saat pemberian penghargaan kepada pemenang Festival Literasi Nasional tahun 2025 kepada 2 sekolah yang telah membawa nama harum Provinsi Aceh di tingkat nasional. Demikian laporan dari kami. Selamat berwisata sastra. Kita akan bertemu selama 8 hari ke depan dengan 4 wilayah yang berbeda, suguhan sastra yang berbeda. Insya Allah Bapak Ibu besok akan nyenyak di Renggali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Novi yang telah berusaha cukup keras dalam melaksanakan pertemuan penyair Nusantara ke-14 ini tentunya. Dan tentunya kita juga mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada salah satu kurator yang telah mendahului kita bersama, Nik Rakib Nik Hasan from Thailand. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan dan kita dengarkan pengantar kuratorial pertemuan penyair Nusantara ke-14 Aceh Indonesia kepada Bapak Salman S. Yoga, didampingi Ibu Rini Intama, Bapak Acep Zamzam Nur, Bapak Muhammad Saleh Rahmat, dan Bapak Zefri Arif. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu anbiya'il mursalin wa ala ashabihi mujahidin tahirin. Para kurator yang sudah dipanggil namanya, silakan. Ada Babang Muhammad Saleh Rahmat dari Malaysia. Say hello, Pak. Bang Jeffrey Arif Tahdir dari Brunei Darussalam. Bang Samsudin Said dari Singapura. Asep Jamjam Nur dari Jawa Barat, Teh Rini Intama, ini nggak jelas dari Jawa Barat atau dari Banten, yang jelas tinggal di Tangerang. Bang Asia Ramli kirim salam dari Makassar untuk masyarakat Aceh, bapak-bapak, ibu sekalian yang sempat hadir dalam pertemuan ini. Dan Allahumma afirlahu warhamhu afifu anhu kepada Nik Rakib Nik Hasan, sahabat dari Melayu tua Thailand yang di detik-detik akhir tanggal 30 pengumuman kurasi dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Menteri Profesor Dr. Abdul Malik M.Ed. Abdul Mukti, izin Pak. Profesor Dr. Abdul Mukti M.Ed. Yang kami hormati Ibu Irini Dewanti, Direktur Film, Musik, dan Tari, Film, Musik, dan Seni. Yang kami hormati, yang mewakili Yang Mulia Wali Nanggro. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Aceh Besar atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah atau yang mewakili. Hadir tampak Bang Mursid, mohon maaf. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Biren atau yang mewakili. Yang terhormat Bang Wildan dan pimpinan perguruan tinggi
kerjasama dengan panitia PPN di PPN ke-14. Yang teguh dengan kata-kata, Bang Yosi Herwanda. Yang terhormat kawan-kawan semua, dan kami kurator sudah menseleksi lebih kurang 552 penulis, dan yang lolos adalah 300 penulis. Kami sudah membaca kata-kata sebanyak 1018 judul, dan yang lolos 300 judul. Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, 700 tahun Islam jaya dalam peradaban dunia. Jauh sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penyair-penyair di negeri Arab berlomba mengadu kata-kata. Seluruh kabilah-kabilah di Jazirah Arab mengadu kata-kata. Dunia Barat masih dalam kegelapan. Seniman Islam sudah beradu syair dan puisi yang terbaik digantung di dinding Ka'bah. Rasulullah SAW setiap pergi perang dan setiap memberi pencerahan kepada umat selalu menyertakan seorang penyair untuk mencatat peradaban. Dan negeri ini adalah negeri Melayu dan puisi bukan milik Islam, tetapi kata-kata selalu mengacu kepada makna. Sidang kurasi dari 1018 judul memutuskan hal yang paling fenomenal di dunia global hari ini, dan kami jadi pertanda dari Provinsi Aceh. Ternyata kata-kata banyak diingkari di sudut-sudut wilayah negeri. Makanya antologi puisi pertemuan penyair Nusantara ke-14 ini kami beri tema judul besar, Nurani Kemanusiaan. Perjalanan PPN 14 kali dan mungkin lebih dari 14 tahun karena ada yang berselang setahun, berselang 2 tahun. Dan baru kali PPN kali ini seorang putri dari negeri Jempa, negeri Juang, Biren, memimpin pelaksanaan PPN ke-14 kali ini. Kami lihat sendiri perjuangannya tidak mudah. Seorang wanita di Aceh justru dipertaruhkan dengan namanya. Seorang wanita Aceh justru dipertaruhkan dengan kata-katanya. Dan kata-kata hari ini kami buktikan sebagai kerjasama antar komunitas sastra dan komunitas literasi. Bapak Menteri yang kami hormati, dineratur dengan amal baik dan amal buruk. Dan satu yang menjadi catatan penting, kata-kata. Penyair mengabadikan kata-kata, penyair mengabadikan makna, dan karena makna juga hidup ini menjadi berarti, dan justru karena makna pula kita akan menjadi penghuni surga. Jangan pernah berbohong dan jangan pernah berkhianat. Yang mengirimkan karya ke PPN 14 selalu dengan kata-kata. Kami tidak tahu dia pelajar SD, SMA, perguruan tinggi atau dengan nama ternama, pejabat atau profesor doktor gelarnya. Kami tetap mengacu mana puisi yang benar-benar berpihak kepada kata-kata dan makna. Seperti yang disebutkan Nopianti, ada anggota parlemen yang mengirimkan karya puisi. Ada profesor doktor yang mengirimkan karya. Ada anak SD yang gemar literasi mengirimkan karya. Kami tidak peduli dengan status sosialnya. Yang kami peduli adalah kebenaran kata-kata. Negeri Syariat Islam Provinsi Aceh yang selalu diagungkan dan dibanggakan oleh seluruh muslim di seluruh dunia tanpa menafikan agama lain. 700 jayanya Islam, 700 tahun jayanya Islam, tapi belum 7 tahun pun kami merasakan sebagai penjaga makna dari kata-kata. Republik ini dimerdekakan oleh kata-kata. Proklamasi adalah susunan yang berbentuk puisi. Jauh sebelum itu, 1908,
1928, Sumpah Pemuda, disusun dari makna kata-kata hingga merah putih bisa berkibar di negeri ini. Bapak Ibu sekalian, kebenaran kata-kata adalah kebenaran isi kepala dengan isi nurani. Terimalah persembahan kami, hasil seleksi kata-kata, nurani kemanusiaan. Alasan untuk mencantumkan nurani kemanusiaan bukanlah sebagai sekedar kata-kata untuk sebuah judul buku. Ada pertimbangan besar di sana. Kami ingin menjadi pertanda kemanusiaan dari negeri Aceh. Konflik sesama manusia, konflik dengan alam, konflik dengan diri sendiri. Bahkan Allah menciptakan konflik. Gelombang yang indah menghantam daratan. Kami sudah melewati itu. Dan sejarah kali ini mencatat semua kembali kepada kata-kata. Bapak Menteri yang kami hormati, Ibu, Bapak sekalian yang mulia, kalimat yang paling tepat untuk merayakan pertemuan penyair Nusantara bukanlah kalimat perayaan wisata sastra, wisata negeri Aceh, tapi yang terbaik filosofi filsafat yang kami terapkan di judul buku adalah bagaimana kita kembali ke makna kata-kata. Di negeri Iskandar Muda kami menyambut para sastrawan penyair dari 14 negara. Di negeri Linge Tanah Gayo kami akan sambut dengan kopi terbaik dari dunia. Kami akan bentangkan tarian-tarian bahkan hiburan malam yang mengacu kepada kata-kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa catatan dari kuratorial pertemuan penyair Nusantara ke-14 ini ya Bang Wanda ya. Benar sekali Bang Adi. Ternyata sebanyak itu juga yang ikut mendaftar ya. Sebanyak itu dan juga maknanya sangat luar biasa untuk kita semua. Luar biasa. Baik, hadirin kembali akan kita lanjutkan. Berikutnya kita akan tentunya hari yang begitu luar biasa ini, perhelatan pertemuan penyair Nusantara tahun ini tidak terlepas adanya peran luar biasa dari pemerintah Aceh. Berkenaan dengan itu, kita akan dengarkan sambutan oleh Gubernur Aceh yang dalam hal ini akan diwakili oleh Asisten Pemerintah Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Aceh, Sekda Aceh, Dr. Andes Syakir MSI. Kepada Bapak, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang keras ya, biar agak lebih semangat walaupun sudah agak malam. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur Aceh. Sejujurnya beliau yang menghadiri acara pada hari ini, pada malam hari ini, sehingga menugaskan kami untuk mewakili beliau dan menyampaikan sekaligus salam kepada kita semua. Sebelum kami membacakan sambutan beliau, mungkin karena dari tadi sudah banyak sekali pantun, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun untuk kita semua. Mungkin nanti dijawabnya jeroh, pakai bahasa Aceh. Jeroh. Nah, kalau biasanya di kita sehari-hari menggunakan cakep, ini kita gunakan jeroh. Ya. Ini pantunnya buat dadakan juga tadi. Sedang mendengarkan tadi banyak kali puisi. Sepertinya ada 1 atau 2 pantun lah untuk bisa membuat acara kita lebih
meriah pada malam hari ini. Ya, pantunnya kira-kira begini. Bunga jempa harum semerbak nan rasa, menyambut tamu dari Nusantara dan negeri tetangga. Hikayat perang Sabi jadi pusaka. Penyair Nusantara jaga negeri dengan kata-kata. Izinkan kami menyampaikan sambutan Bapak Gubernur. Yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED, beserta seluruh jajaran yang berhadir, ada Ibu Direktur dan seluruh hadirin-hadirin semua. Mungkin khusus ke Pak Menteri, kami juga menyampaikan puisi selamat datang satu, khususan. Burung gagak hinggap di serambi, memetik buah kiwi. Selamat datang Bapak Menteri, Bapak Profesor Abdul Mukti di tanah Aceh Serambi Mekah yang kita cintai. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR Aceh, Bapak Saifuddin Muhammad atau Yafud. Kemudian Majelis Syura Wali Nangro, Bapak Profesor Syarizal Abbas. Yang kami hormati Wakil Bupati Birun, Pak Fazaldi yang sehari-hari juga sangat dikenal dalam dunia seni, dan Bapak Wakil Bupati Aceh Besar, Pak Syukri Ajalil. Kemudian Bapak Wakil Wali Kota Banda Aceh, Bapak Afdal Khalilullah. Bapak Sekda Aceh Tengah, Pak Mursyid. Direktur Film Musik dan Seni Kementerian Kebudayaan, Ibu Rini Dewi Wanti. Ibu Ketua DWP Aceh, Ibu Nyonya Malhayati M. Nasir, para Kepala SKPA terkait, para Rektor atau mewakili, saya ada Pak Rektor ISBI, Bang Prof. Wildan, kemudian ada dari Al-Muslim, kemudian dari IAIN Takengon, Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Yang kami muliakan tentunya para penyair, baik yang ada dari Nusantara, penyair yang khususnya orang tua kita dari Bapak LK Ara yang umurnya hampir 19 tahun, 89 lebih sedikit sepertinya seperti itu. Kemudian yang kami hormati para penyair dan budayawan dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Kamboja, Timor Leste, Turki, Tasmania, dan Jepang. Dan tentunya yang kami hormati yang luar biasa semangatnya dari Direktur Pelaksana PPN 14 ini dan juga seluruh pengurusnya, khususnya Ibu Novianti MR yang luar biasa semangatnya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Dan juga para kurasinya luar biasa. Dan para hadirin yang berbahagia yang berhadir pada malam hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan suasana penuh persaudaraan dan kebudayaan dan juga silaturahmi pada pembukaan pertemuan penyair Nusantara ke-14 tahun 2026 di bumi Serambi Mekah yang kita cintai ini. Salam beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Pertama, atas nama pemerintah dan masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksana kegiatan pada malam hari ini dan tentunya sampai dengan tanggal 28 ke depan. Selamat datang di Aceh, negeri yang sejak berabad-abad lalu dikenal sebagai salah satu simpul penting peradaban Islam, pusat perdagangan, pusat ilmu pengetahuan, sekaligus pusat perkembangan sastra Melayu di kawasan Nusantara. Hadirin yang dimuliakan, bagi masyarakat Aceh, cendekiawan, penyair dan pemikir dari berbagai penjuru dunia. Dari bumi Aceh lahir nama-nama besar yang hingga kini dikenang dalam sejarah intelektual dunia Melayu. Kita mengenal Syekh Hamzah Fansuri,
seorang sufi dan penyair agung yang karya-karyanya menjadi tonggak penting perkembangan puisi Melayu klasik. Melalui syair-syairnya, beliau mengajarkan bahwa kata-kata bukan hanya sekedar rangkaian bahasa, melainkan jalan untuk mengenal diri, memahami kehidupan, dan mendekatkan manusia kepada Tuhannya. Seperti syair Perahu yang diubah menjadi lagu oleh grup musik Aceh Rafli Kandi. Kita juga mengenal Syekh Samsudin As-Sumatrani, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dan Syekh Abdul Rauf Asingkili, para ulama besar yang tidak hanya menghasilkan karya-karya keagamaan, tetapi juga membangun tradisi literasi dan intelektual yang menjadikan Aceh sebagai mercusuar ilmu pengetahuan di kawasan Asia Tenggara. Karya monumental seperti Bustanul Salatin, karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, tidak hanya berbicara tentang sejarah dan pemerintahan, tetapi juga tentang nilai-nilai kebijaksanaan, kepemimpinan, moralitas, dan kemanusiaan. Demikian pula terjemahan Al-Mustafid, karangan Syekh Abdul Rauf Asingkili, yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan peradaban. Selain karya-karya para ulama, Aceh juga mewariskan berbagai hikayat yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Di antaranya adalah hikayat Perang Sabi dan hikayat Malim Diwa. Serta berbagai hikayat lainnya telah menjadi media pendidikan, penyemaian nilai-nilai keberanian, kecintaan kepada tanah air, penguatan akhlak serta penjaga memori sejarah bangsa. Karena itu tidak berlebihan rasanya kalau dikatakan penyelenggaraan pertemuan penyair Nusantara 14 di Aceh ini sungguhnya merupakan kepulangan sastra Nusantara ke salah satu tuan rumah sejarahnya. Hadirin yang berbahagia, di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan perubahan sosial yang begitu cepat, sastra memiliki peran yang semakin penting. Dunia hari ini tidak kekurangan informasi, tapi seringkali kekurangan kebijaksanaan. Dunia tidak kekurangan suara, tetapi seringkali kehilangan makna. Dalam situasi seperti itulah para penyair hadir melalui puisi dan karya sastra. Para penyair mengingatkan manusia tentang nilai-nilai kemanusiaan yang universal, tentang kasih sayang, keadilan, perdamaian, penghormatan terhadap alam, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Penyair bukan hanya pencipta kata-kata indah, penyair adalah penjaga nurani zaman. Ketika dunia terpecah oleh konflik, sastra menjembatani perbedaan. Ketika manusia mulai menjauh dari akar kebudayaannya, sastra mengingatkan kembali identitasnya. Ketika generasi muda kehilangan arah, sastra menawarkan ruang refleksi dan kebijaksanaan. Kami juga memandang bahwa tema-tema kemanusiaan dan kebencanaan yang menjadi salah satu perhatian dalam PPN 14 ini sangat relevan dengan kondisi Aceh saat ini. 22 tahun yang lalu, Aceh mengalami salah satu bencana terbesar dalam sejarah modern. Namun dari tragedi itu, Aceh belajar bahwa kemanusiaan tidak mengenal batas negara, suku, bangsa, maupun agama. Melalui sastra, pengalaman-pengalaman kemanusiaan tersebut dapat diwariskan kepada generasi berikutnya, sehingga penderitaan masa lalu berubah menjadi pelajaran berharga bagi masa depan. Hadirin yang kami hormati, kami berharap pertemuan penyair Nusantara 14 ini sampai menghasilkan kumpulan puisi antropologi ataupun rekomendasi kebudayaan juga dapat melahirkan jejaring persaudaraan yang semakin kuat di antara bangsa-bangsa serumpun. Mari kita jadikan sastra sebagai jembatan persahabatan antar negara, sarana memperkuat dialog budaya, serta bahana untuk menumbuhkan penghormatan terhadap keberagaman yang menjadi kekayaan Nusantara. Kepada generasi muda, kami ingin berpesan agar terus mencintai literasi, membaca karya-karya sastra, menulis dan merawat kebudayaan. Kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan kematangan karakter. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang menguasai teknologi, tetapi juga bangsa yang mampu menjaga ingatan sejarah, nilai budaya dan kebijaksanaan peradabannya. Akhirnya, atas nama pemerintah Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, komunitas sastra, para penyair, budayawan, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan ini. Selamat mengikuti pertemuan penyair Nusantara 14 tahun 2026. Semoga pertemuan ini melahirkan gagasan-gagasan besar, karya-karya terbaik dan persaudaraan yang semakin erat bagi kemajuan kebudayaan Nusantara dan dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tutup dengan sebuah pantun. Tetap dibilang jawab jeroh. Rencong terhunus tanda berani. Hikayat Perang Sabi jadi panutan.
Selamat datang penyair sejati di Serambi Mekah, tempat persatuan. Ya, satu lagi pantunnya. Di Aceh, pesantren namanya Dayah. Santri-santrinya patuh-patuh. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Baik, sekali lagi ucapan terima kasih kita hanturkan kepada Dr. Anda Syakir MSI atas sambutan yang begitu luar biasa. Hadirin yang kami hormati, ini dia penyerahan Anugerah Cakrawala Penyair. Anugerah Cakrawala Penyair merupakan ajang pemberian penghargaan kepada para tokoh dan pimpinan daerah dan juga masyarakat yang dinilai berhasil untuk melestarikan, mengembangkan, serta memajukan dunia pendidikan di daerah masing-masing dengan tetap menjaga kearifan lokal daerahnya. Berkenaan dengan itu kami silakan naik ke atas panggung para penerima Anugerah Cakrawala Penyair. Dari pemerintah pendukung kegiatan, pertama Bupati Kabupaten Biren. Kedua, Bupati Kabupaten Aceh Tengah. Ketiga, Wali Kota Banda Aceh. Keempat, Bupati Kabupaten Aceh Besar. Berikutnya juga kami undang yang kelima, Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, Universitas Pendukung Kegiatan. Berikutnya kembali kami undang Rektor Universitas Al-Muslim sebagai Universitas Pendukung Aceh. Dan berikutnya pula kembali kami undang UPTD SD Negeri 1 Biren sebagai Sekolah Pemerhati Literasi serta SMP Negeri 6 Kota Lok Sumawe juga sebagai Sekolah Pemerhati. Dengan penuh hormat kami mengundang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED untuk menyerahkan Anugerah Cakrawala Penyair. Tentu saja didampingi oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Aceh Sekda Aceh, Dr. Anda Syakir MSI. Tentunya luar biasa kepada setiap daerah dan juga kabupaten kota sebagai penerima. Lalu juga ada yang menarik ya Bang Wanda ya. Benar sekali Ade ya. Ternyata hari ini tidak hanya pemerintah kabupaten kota saja yang ikut menyukseskan acara kita dan juga diberikan penghargaan langsung oleh Bapak Menteri. Ada sekolah-sekolah berprestasi juga ternyata. Iya, diantaranya adalah sekolah yang meraih juara di FLS 3N tingkat nasional, luar biasa. Boleh ya. dong sekali tepuk tangan, yang meriah untuk para penerima Anugerah Cakrawala Penyair. Luar biasa. Sekali lagi masih terus kita berikan kesempatan Bapak Menteri untuk bisa mengapresiasi dan juga memberikan penghargaan kepada para penerima. Kita juga kembali terus memberikan kesempatan kepada para insan media dan juga teman-teman dari tim dokumentasi untuk bisa mengabadikan momen yang begitu luar biasa malam hari ini. Pada malam hari ini. Lagi-lagi kita selalu mengapresiasi bahwa memang pemerintahan kabupaten kota yang selalu mendukung ya para insan yang terus berkarya malam hari langsung diapresiasi oleh Bapak Menteri. Luar biasa. Baik, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan pada media dan juga panitia yang bertugas untuk mengambil gambar.
Baik, mari berhitung 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik. Selesai, kita berikan kesempatan untuk kembali mengambil tempat. Kepada Bapak Menteri, dimohon untuk tetap di panggung. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada penerima Anugerah Cakrawala Penyair. Hadirin, berikutnya kita akan dengarkan sambutan dan pembukaan pertemuan penyair Nusantara ke-14 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Gubernur Aceh yang pada malam hari ini diwakili oleh Asisten 1 Sekda Aceh, Bapak Muhammad Syakir, Majelis Syuro Wali Nangro, Bapak Syahrizal Abbas, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Bapak Afdol Khalilullah, Wakil Bupati Biren, Bapak Razuardi, Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan, Ibu Irini Dewi Wanti, Ketua DWP Aceh, Nyonya Malahayati M. Nasir, dan yang hadir bersama kita juga, tadi ada para wakil bupati, wakil wali kota, dan seluruh pejabat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadir bersama kita Rektor ISBI, juga bersama kita ada Bapak Rektor Universitas Al-Muslim Biren. Bersama kita hadir Rektor Bina Bangsa Get Sampena Aceh, dan juga Rektor YIN Takengon, para penyair dari 14 negara yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara asal negaranya, juga seluruh komunitas dari Aceh, para sastrawan, seniman, dan penyair Aceh, panitia pelaksana Ibu Novi yang berjuang luar biasa. Saya membayangkan dari pidatonya betapa beratnya perjuangan beliau untuk menghadirkan kita semua bisa hadir pada kesempatan pertemuan penyair Nusantara pada malam hari ini. Dan tentu sejawat saya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak Hafid Muksin, staf ahli bidang teknologi kependidikan, Bapak Muhammad Abduh, staf khusus bidang manajemen dan kelembagaan, Bapak Didik Suardi, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh, Bapak Muhammad Syafron, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh, Bapak Muhammadi, Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Bapak Muhammad Irsan, dan juga tadi hadir juga Kepala Dinas Pendidikan Aceh, dan singkatnya tanpa mengurangi rasa hormat seluruh hadirin yang berbahagia.
Kalau tadi Bapak Asisten 1 memulai dengan pantun, izinkan saya juga membaca pantun. Kali ini mungkin cakep kali Pak ya. Menatap langit di tepi muara, indahnya senja tiada tara. Selamat datang penyair dari 14 negara. Inilah panggung sastra terbesar se-Nusantara. Ada pantun satu lagi. Provinsi Aceh, lautan luas. Kue timpan wajib dirasa. Melalui PPN ke-14, kami titipkan sastra pengikat bahasa. Mudah-mudahan para penyair sudah menikmati kue timpan yang ada pada pantun ini. Kalau belum nanti bisa disiapkan oleh Bu Novi sebagai panitia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya pada malam hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri pertemuan penyair Nusantara ke-14 yang diselenggarakan di Aceh tahun 2026. PPN Aceh menjadi ruang penting bagi para penyair Nusantara dan mancanegara untuk memperkuat jejaring sastra, pertukaran gagasan, dan kolaborasi kebudayaan. Kehadiran para peserta dari 14 negara menunjukkan bahwa sastra Indonesia terus menjadi bagian dari percakapan sastra dan budaya dunia. Kami menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Aceh yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat perjuangan intelektualitas, kebudayaan, dan sastra Melayu Nusantara. PPN 14 menjadi momentum untuk mempertemukan warisan sastra masa lalu dengan tantangan masa depan. Di tengah derasnya teknologi, kecerdasan buatan, dan budaya instan, sastra mengingatkan kita untuk tetap kritis, berempati, dan manusiawi. Puisi bukan hanya karya estetis, tetapi juga ruang perenungan moral dan sosial. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang saya muliakan. Pendidikan tidak cukup hanya membentuk kecerdasan akademik, tetapi juga karakter, empati, imajinasi, dan kepekaan sosial. Melalui sastra, para murid belajar memahami keberagaman, menghormati perbedaan, dan hidup damai. Bahasa Indonesia tumbuh kuat karena dirawat oleh karya sastra. Penguatan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah perlu berjalan seiring sebagai fondasi kebudayaan nasional. Ini yang sering kami sebut dengan Trigatra Bangun Bahasa. Mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Bapak Ibu, para tamu undangan yang kami muliakan. PPN ke-14 bukan hanya pertemuan penyair, tetapi juga pertemuan gagasan, nilai, dan harapan bersama. Sastra mampu menjembatani perbedaan bahasa, budaya, daerah, dan negara. Kemajuan sastra tidak dapat dibangun oleh pemerintah saja. Diperlukan sinergi penyair, guru, kampus, komunitas, penerbit, media, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
PPN ke-14 menunjukkan bahwa sastra Indonesia memiliki tempat dalam percakapan global. Pertukaran gagasan dengan penyair mancanegara perlu melahirkan karya sastra yang semakin memperkaya khasanah sastra dunia. Ini penting saya sampaikan dan juga menjadi bagian dari komitmen kami, terutama ketika dalam peringatan Bulan Bahasa, kami menegaskan semangat kedaulatan bahasa Indonesia, di mana kita berkomitmen untuk berusaha bersama-sama bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia. Dan usaha kita untuk membawa bangsa Indonesia ke ranah global semakin kuat ketika pada tahun lalu bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh UNESCO. Ini semua tentu tidak lepas dari sumbangan para penyair yang memiliki kekuatan, bukan kekuatan senjata, tapi kekuatan kata-kata. Persoalan kita sekarang ini adalah persoalan di mana ruang-ruang publik seringkali penuh dengan sumpah serapah dan kehilangan atau miskin kata-kata hikmah. Penyair hadir untuk memberikan siraman rohani, mencerahkan nurani dengan kata-kata yang bijak, yang menggerakkan dan menginspirasi. Saya mohon maaf kalau pidatonya agak terpengaruh oleh para pembaca puisi sebelumnya, dan saya agak kurang lucu, karena biasanya kalau saya pidato agak ada banyak joke-nya, Pak. Tapi kali ini karena di hadapan para penyair saya agak serius gitu. Dan saya merasa muda kembali, kalau saya boleh bercerita, saya merasa seperti berada pada saat 46 tahun yang lalu, ketika pertama kali saya mengenal puisi dan membaca karya sastra. Saya ingat dalam pelajaran bahasa Indonesia, di tempat saya sekolah, saya diminta guru saya membaca puisi judulnya Sungai Ciliwung yang Miskin, Tak Ku Tahu Dukamu. Sejak saat itu saya mulai tertarik dan mulai jatuh cinta dengan puisi. Dan saya kemudian terus menulis. Pertama saya belajar menulis di Sastra Radio. Setiap hari Senin saya mendengarkan dan membaca puisi di Radio Muria di Kudus, di acara Ladang Sastra. Kemudian setiap Selasa sore pulang sekolah saya baca puisi, mendengarkan puisi dari radio, di Radio Manggala dalam acara Sastra dan Budaya. Dari situ saya terus menulis puisi sampai saya jatuh cinta dan mendapatkan seorang istri. Karena biasanya orang itu menulis puisi ketika sedang jatuh hati. Dan saya kira ada teman saya di sini, Mas Gunoto Sapari, tahu bagaimana kita suka malam-malam begadang di Semarang dengan para penyair Semarang dan para penyair Kudus. Karena itu kalau acara ini sampai larut malam, sebenarnya saya merasa muda kembali seperti waktu masih suka menulis puisi dulu. Gak apa-apa acaranya sampai malam, Pak Asisten 1, karena biasanya penyair itu semakin malam semakin produktif. Tetapi kami ingin bagaimana agar generasi muda kita lebih dekat dengan sastra. Kami berkali-kali dengan Pak Kepala Badan Bahasa, Pak Hafid, mengajak untuk bagaimana ruang sastra semakin diperluas. Ruang sastra semakin dibuka melalui berbagai platform media. Kalau dulu saya mulai menekuni sastra dan puisi dari Sastra Radio, barangkali tidak ada salahnya kalau sekarang sastra radio pun bisa kita hidupkan kembali. Saya ingat saya menyisihkan uang saku untuk sebulan sekali bisa membeli majalah Sastra Horizon.
Yang itu saya beli dengan menyisakan uang saku. Dari situ saya mulai berkenalan dengan penyair-penyair besar yang sekarang saya bertemu di berbagai forum di Jakarta, termasuk beberapa penyair yang hadir di sini. Ada Kang Asep Zamzam Nur, ada Kang Ahmadun yang dulu sering saya baca karyanya di Republika, dan saya setiap akhir pekan, setiap hari Ahad meluangkan waktu membaca puisi di koran Kompas. Mungkin satu-satunya koran yang masih ada puisi di situ. Karena itu ruang-ruang aktualisasi melalui puisi perlu kita berikan di berbagai media. Memang secara profit barangkali ini tidak menarik. Tetapi kalau kita punya komitmen bahwa bangsa ini bisa maju dengan karya sastra dan bangsa ini bisa punya kelembutan hati dengan puisi, mengapa tidak kita sisakan ruang itu bagi generasi bangsa kita? Saya berkomitmen sebagai menteri dan juga dengan Pak Hafid bagaimana sastra kita hadirkan. Majalah liris yang diterbitkan oleh Badan Bahasa saya agak paksa untuk diterbitkan lagi. Dan saya membaca puisi-puisi di situ, saya melihat bagaimana potensi anak-anak kita menulis karya sastra masih luar biasa. Karena itu kalau tadi para kurator menyampaikan berapa puisi yang dikirim untuk acara ini dan bagaimana proses kurasi itu dilakukan, ini menunjukkan betapa nurani bangsa ini masih hidup. Ini menunjukkan bahwa jiwa-jiwa bangsa ini masih menyala. Dan ini menunjukkan bahwa di tengah berbagai kerisauan yang ada, para penyair hadir untuk memberikan siraman bagi nurani yang gersang dan pikiran yang kerontang. Saya sedang berpuisi ya sepertinya. Karena itu ketika sebagian kalangan para anggota dewan mengusulkan agar sastra kembali masuk dalam pelajaran di sekolah, dalam diskursus perbincangan mengenai perubahan Undang-Undang Sisdiknas, saya sempat menyampaikan mata pelajaran bahasa Indonesia, saya usulkan untuk bisa ditambah menjadi bahasa dan sastra Indonesia. Sehingga sastra hadir bersama dengan tumbuh kembangnya generasi bangsa, dan sastra hadir memandu kelembutan hati generasi bangsa yang kalau saya baca di media sosial terasa begitu keras dan terasa seperti tidak ada lagi keadaban di situ. Ini tantangan kita semuanya, dan ini adalah ruang di mana para penyair bisa kembali menyirami hati-hati mereka dan membangkitkan semangat mereka bahwa dengan kata-kata mereka menjadi generasi yang hebat luar biasa. Saya tentu saja sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada panitia dan seluruh penyair dari 14 negara yang telah mendukung acara ini. Terima kasih kepada Pak Gubernur, para bupati dan wali kota, kepala dinas yang memungkinkan acara ini berlangsung dengan sangat baik. Dan Bu Novi, betul ya, kalau misalnya ada kekurangan menyangkut dana, jangan lupa sampaikan kepada kami. Kalau kekurangan tempat menginap, jangan lupa sampaikan kepada kami. Karena kami ada balai-balai yang insya Allah kelasnya tidak kalah dengan hotel bulan bintang. Mohon maaf. Insya Allah kami akan membantu, walaupun sudah saya tanya Pak Kepala Badan sudah ada sedikit yang kita sumbangkan, tapi jangan sampai pertemuan ini tidak berjalan dengan baik hanya karena kekurangan biaya. Ini komitmen kami, para penyair harus tetap semangat dan para penyair harus tetap memiliki kebebasan untuk mereka berekspresi, memiliki ruang aktualisasi untuk membangkitkan asa bangsa ini. Saya ingat sebuah film yang berkaitan dengan perjuangan rakyat Aceh. Judulnya Puisi
yang tak terkuburkan. Saya mengikuti film itu dan bagaimana penyair Aceh memberikan semangat yang luar biasa bagi para pejuang untuk tidak pernah lelah mencapai apa yang mereka cita-citakan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, selamat kepada para penyair yang puisi-puisinya telah terkurasi, dan selamat atas penyelenggaraan acara Pertemuan Penyair Nasional ke-14 ini. Teruslah menulis dengan kejujuran, keberanian moral, dan kepekaan sosial. Jadilah penjaga memori bangsa sekaligus penafsir zaman. Kami berkomitmen untuk bagaimana pendidikan mampu membangun kecerdasan bangsa, sedangkan sastra membangun jiwanya. Pendidikan adalah proses membangun karakter, di mana kita mengembangkan olah pikir, olah raga, olah rasa, dan olah hati. Karena itu, pendidikan bermutu untuk semua membutuhkan sastra yang hidup. Kemajuan sastra memerlukan kolaborasi luas dan partisipasi semesta. Terima kasih. Mudah-mudahan acara kita mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pertemuan penyair ke-14 ini sekali lagi dapat menjadi suluh, dapat menjadi semangat dan menjadi api untuk kita terus menyalakan keadaban di negeri ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta kesediaan Bapak Abdul Mukti untuk tetap di panggung guna melakukan pembukaan secara resmi Pertemuan Penyair Nusantara 14 Aceh, Indonesia. Kembali juga, kemudian kami turut mengundang kembali ke atas panggung untuk mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia untuk melakukan pembukaan secara resmi. Kami undang kembali Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Aceh untuk dapat bergabung. Berikutnya kami undang kembali perwakilan dari Wali Nanggro Aceh. Hadir bersama kita Bapak Syahrial. Bapak Syahrizal, sekali lagi kami minta kesediaan untuk bisa bergabung bersama kita. Berikutnya kembali kami ikut mengundang Wakil Ketua DPRA untuk dapat bergabung bersama kita. Dan kami juga ikut mengundang Ibu Direktur Film, Musik, dan Seni dari Kementerian Kebudayaan. Kembali pula kami undang untuk dapat bergabung Ketua Dharma Wanita dan tentunya Ibu Ketua Panitia. Berikutnya kembali kami undang Wakil Bupati Biren, Wakil Bupati Aceh Besar, Wakil Wali Kota Banda Aceh, serta Sekda Aceh Tengah. Dan tentunya juga kami mengundang Motion SG serta Mandataris PPN 14 untuk dapat bergabung. Juga kami undang Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia untuk bergabung bersama kita. Hadirin yang kami hormati, pembukaan Pertemuan Penyair Nusantara 14 Aceh Indonesia akan ditandai dengan penabuhan Rabai Pase. Tentunya nanti sesuai dengan aba-aba kita bersama ya, akan ditabuh secara bersama-sama melalui hitungan mundur yang akan dipandu oleh MC tentunya. Tentunya ya. Baik. Dengan izin kami menghitung mundur 3, 2, 1. Hadirin, dengan ini Pertemuan Penyair Nusantara 14 Aceh Indonesia resmi dibuka. Kami silakan kepada tim media dan dokumentasi untuk mengabadikan momen. Boleh kita berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh ya. kita foto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan momen pembukaan Pertemuan Penyair Nusantara Aceh 14.
Mohon tim media untuk membantu pengambilan gambar. Baik, kembali kami Boleh minta kesediaan Pak Menteri untuk bisa mengambil tempat di tengah. Baik. Kita kembali ke tengah ya. Untuk sebagai simbolisasi bahwa pertemuan penyair Nusantara ke-14 nih Bang Wanda sudah resmi dibuka. Kembali kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada insan pers dan juga teman-teman tim dokumentasi untuk bisa mengambil dokumentasi terbaiknya malam hari ini ya. Hari ini sudah kita saksikan bersama pembukaan secara resmi, artinya 8 hari ke depan ya Aceh akan disemarakan oleh maestro-maestro dan juga para penyair yang begitu luar biasa hadir dari berbagai daerah ya. Begitu Tentunya luar juga biasa. mereka-mereka ini adalah para penyair dari hampir seluruh Indonesia ya Bang Wanda ya. Benar sekali. Sekali lagi masih terus kami berikan kesempatan terlebih dahulu. Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, setelah ini tidak hanya foto bersama, kami juga akan minta kesediaan Bapak dan juga Ibu untuk bisa berfoto bersama dengan seluruh tamu undangan yang hadir. Kami mohon untuk bisa mengambil tempat di bawah terlebih dahulu. Untuk Bapak-Bapak dan juga Ibu mengarah ke arah layar utama. Benar sekali. Ya. Kita akan minta kesediaan seluruh tamu undangan untuk bisa berdiri terlebih dahulu. Kita minta kesediaan untuk bisa berdiri. Kita akan ambil sesi foto bersama dengan Bapak Menteri tentunya. Silakan kita mengambil gambar. Tentu ya Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita mengambil foto kita akan mengambil video juga ya. Bang Benar Wanda sekali ya. Ade, tapi kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk bisa berfoto bersama. Ini juga merupakan sebuah momen yang prestisius ya, di mana hari ini bisa foto bareng dengan Pak Menteri. Benar, dan juga tentunya bersejarah Bang Benar Wanda. sekali. Langsung Boleh, bersama Menteri yang kita. belum berdiri, kami minta kesediaan untuk bisa bergabung ya. Boleh sekali lagi kita hitung 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sekali lagi. Masih terus kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada para insan media dan juga tim dokumentasi. Baik, terima kasih. Siap-siap kita akan mengambil video, nanti akan ada pengantar dari MC. Saya akan menyebutkan pertemuan penyair Nusantara 14, puisi untuk kemanusiaan. Jawabannya Aceh untuk dunia. Ya, jadi jawabannya Aceh untuk dunia. Bagaimana? Oke, baik, mikrofon boleh? Boleh Kita berikan panitia kepada dibantu Pak Menteri. mikrofonnya satu untuk Pak Menteri. Nanti izin Bisa Bapak dibantu Menteri. mikrofonnya? Izin nanti Baik. untuk menjawab Aceh untuk dunia ya Bapak Aceh Menteri ya. untuk dunia, oke? Baik, kita akan mengambil gambar dari 3, 2, 1. Pertemuan penyair Nusantara 14, puisi untuk kemanusiaan. Aceh untuk dunia. Beri tepuk tangan yang meriah. Boleh dong, untuk tepuk tangan yang kita meriah sekali semua. lagi. Baik, kembali kami berikan kesempatan untuk bisa kembali mengambil tempat. Indonesia.
us. We lived in a beautiful land. megah di Aceh, bunga terlebih indahlah koina. Bercampur mirah, bunga si
Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Marching Band Gita Handayani, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh yang mengusung tema Harmoni Syair Nusantara dari Aceh untuk dunia. Luar biasa sekali pertunjukannya tadi Abang ya. Gokil ya, Memang keren sekali. Benar, Bang tadi Ade. Pak Menteri udah kena apa itu bendera itu ya? Waduh. Berasap-asap lah mungkin. Ini ya, mereka yang nampil, kita semua yang sedikit ngos-ngosan. Luar ya. biasa. Saking semangat ya. Tentunya Bang. Bang. Acara tadi, penampilan tadi memang layak dan luar biasa kita saksikan sebagai apa Bang? Sebagai penutup malam hari ini. Tentunya. Tapi juga apresiasi kepada Dinas Pendidikan, ini merupakan anak-anak didiknya Luar dari Dinas biasa Pendidikan ya, berarti Provinsi ya. Aceh. Sekali lagi boleh dong tepuk tangan yang meriah untuk Marching Band Gita Handayani di bawah asuhan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh tentunya. Baik, Aduh, namun yang tadi kita Apa udah tuh? senang-senang, sekarang kita harus sedih-sedihan. Nggak Kenapa sedih. tuh sedih ya? Karena memang ini momen terakhirnya kita bisa bertemu sapa dengan para penyair ya. Tapi itu hanya hari ini Hari Bang. ini doang, malam ini doang. Kenapa itu? Karena kita akan melanjutkan rangkaian perjalanan Kegiatan. kita. Kemana aja Bang? Selama 8 hari ke depan ke 4 kabupaten kota ya. Luar biasa. Nanti kita hingga- akan jalan-jalan ke Takengon, ke Biren dan kota-kota lainnya. Baik, tentunya kami selaku MC dan pembawa acara pada malam, Malam hari ini. Pamit undur diri. Saya Wana Ramadana. Saya Muhammad Ade Putra. Kami berdua undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.